Ancaman baru Cina di Laut Natuna Utara. Pesawat jatuhkan bom dan ranjau, ini potensi migas di sana. Kapal perang Cina masuk ke Laut Natuna. Klaim Cina dan wilayah Laut Natuna Utara masih menimbulkan gejolak. Posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dikabarkan, Cina mengirimkan pesawat melepas bom hingga ranjau di sejumlah pulau. Cina melibatkan armada militer milik Beijing dalam hal ini, Tentara Pembebasan Cina atau PLA H6J. Mereka dilaporkan menggelar latihan militer secara intens di sana. Cina sebelumnya masih bersikeras jika Laut Natuna Utara merupakan wilayahnya. Yang terbaru, mereka bahkan mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia, serta meminta aktivitas pengeboran minyak dan gas atau migas untuk dihentikan. Potensi migas di Laut Natuna Utara memang tak bisa dianggap remeh. Laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mencatat jika cadangan minyak bumi di Laut Natuna Utara sebesar 92,63 juta standar barrel. Sementara itu, cadangan potensial minyak bumi di Laut Natuna Utara adalah 137,13 mmstb. Cadangan potensial itu terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 mmstb dan cadangan mungkin 48,23 mmstb. Pemerintah Republik Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan tersebut zona ekonomi eksklusifnya menurut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. Dengan payung hukum itu, Indonesia memiliki wewenang penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana. Dilansir dari Global Times seperti diberitakan tribunnews.com, armada militer Cina H6J berpartisipasi dalam latihan tembak-menembak di Laut Cina Selatan. Pesawat tersebut menjatuhkan bom di pulau-pulau dan meletakkan ranjau laut. H6J diketahui berafiliasi dengan salah satu unit penerbangan PLA yang berbasis di Provinsi Hainan. Pada hari Jumat 3 Desember, CCTV melaporkan bahwa latihan melibatkan bom udara, berdaya ledak tinggi dan ranjau dasar laut. Beberapa unit H6J lepas landas pada malam hari dan langsung membentuk formasi udara. Semuanya tiba di wilayah laut yang ditentukan saat fajar. Kondisi cuaca saat itu dilaporkan cukup kompleks, ditandai dengan adanya awan tebal. Pesawat pertama-tama menjatuhkan ranjau laut, kemudian menjatuhkan bom di beberapa titik. Bom yang dijatuhkan memiliki radius ledakan yang besar dan berhasil mengenai sasaran di pulau-pulau dan terumbu karang. Setelah pengeboman gelombang pertama selesai, rombongan H6J kembali ke pangkalan untuk menerima pemeriksaan menyeluruh dan melakukan pengisian ulang amunisi dan bahan bakar sebelum kembali untuk gelombang kedua. Selain bom dan ranjau laut, unit pesawat H6J yang ditugaskan kali ini juga membawa rudal anti kapal YJ-12 di bawah sayapnya. Pesawat jenis ini baru diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Cina tahun lalu. Menurut pakar militer, latihan ini menunjukkan bahwa H6J masih mempertahankan kemampuan pengeboman tradisionalnya, meskipun ia juga dapat dipersenjatai dengan senjata anti kapal dan rudal jelajah serangan darat. Secara umum, bom dinilai lebih efisien dan lebih murah daripada rudal. Penggunaan bom juga akan sangat efektif apabila pesawat pembom tidak terancam oleh tembakan musuh. Tegang, kapal Cina makin warawiri di Laut Natuna RI. Cina dilaporkan warawiri di Laut Indonesia, Natuna Utara. Ini dilaporkan terjadi sejak akhir pekan kemarin. Kapal penjaga pantai Cina disebut menghabiskan hampir 3 hari di perairan Indonesia. Badan Keamanan Laut atau Bakamla juga mendeteksi 5.204 kapal Cina sejak Jumat pekan lalu. Bahkan disebutkan bagaimana kapal patroli Bakamla hanya berjarak 1 km dengan penjaga pantai Cina. Mereka pindah karena itu ZEE Indonesia, kata Kepala Bakamla Aan Kutnia. Namun, melansir Associated Press, juru bicara Cina mengklaim tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia menyebut hak dan kepentingan Cina di perairan itu relevan dan jelas. Sejauh yang saya tahu, kapal penjaga pantai Cina telah melakukan patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi Cina, katanya lagi.
Natuna bagian utara berada dekat Laut Cina Selatan atau LCS. Cina sendiri mengklaim laut tersebut dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal, putusan Arbitrage Internasional di 2016 telah membatalkan klaim tersebut. Selain RI, masalah ini juga membuat Cina tegang dengan Malaysia, Filipina, hingga Vietnam. Di Natuna, Indonesia memiliki ladang gas alam. LCS sendiri menyumbang 10% dari tangkapan ikan global dan mengundang banyak negara sekitarnya untuk masuk. Sementara itu, kepada wartawan Komandan Armada Barat Angkatan Laut RI Arsyad Abdullah mengatakan patroli sudah ditingkatkan di sekitar Natuna. 5 kapal Angkatan Laut dibantu dengan patroli udara telah dikerahkan di sekitar Natuna. Cina jatuhkan bom dan pasang ranjau laut di LCS. Ada apa? Cina kembali bermanuver di wilayah perairan Laut Cina Selatan atau LCS. Angkatan Laut atau AU Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dilaporkan menjatuhkan bom di beberapa pulau dan meletakkan ranjau laut dengan pesawat bomber terbaru H-67. Laporan China Central Television atau CCTV Desember ini mengatakan kegiatan ini berafiliasi dengan Angkatan Penerbangan AU. Di bawah Komando Titer Selatan PLA, yakni resimen berbasis di Provinsi Hainan, Cina Selatan. Cina menyelenggarakan latihan militer yang melibatkan penggunaan sebenarnya dari bom udara, berdaya ledak tinggi, dan ranjau dasar laut. Beberapa pesawat membom lepas landas pada malam hari. Kemudian bomber itu membentuk formasi udara dan mencapai wilayah laut yang ditentukan saat fajar di bawah kondisi cuaca yang kompleks, termasuk awan tebal. Pesawat pertama kali meletakkan ranjau laut, kemudian melanjutkan untuk menjatuhkan bom yang ditandai dengan kecepatan cepat dan radius ledakan yang besar. Bom-bom itu mengenai sasaran di pulau-pulau dan terumbu karang. Menurut rekaman laporan CCTV, dikutip Senin 13 Desember 2021. Setelah pengeboman gelombang pertama, para pengebom kembali ke pangkalan, menerima pemeriksaan menyeluruh. Mereka dilengkapi dengan amunisi dan bahan bakar, sebelum lepas landas lagi untuk serangan udara kedua. Kami telah menguji akurasi dan keandalan kedua jenis amunisi secara efektif. Untuk langkah selanjutnya, kami akan melakukan inovasi dalam taktik dan pendekatan dengan mempertimbangkan situasi realistis musuh dan membuat terobosan dalam menggunakan jenis senjata dan peralatan baru, kata Zhang Yanji, Wakil Komandan Resimen, sebagaimana dilaporkan Global Times. Seorang pakar militer yang berbasis di Beijing secara anonim mengatakan, jika bom lebih efisien dan lebih murah daripada rudal, senjata itu sangat berguna ketika pesawat pembom tidak terancam oleh tembakan musuh. Ini bisa terjadi ketika pasukan sahabat telah merebut keunggulan udara dan membersihkan tembakan anti pesawat, kata pakar itu. Mencatat bahwa di ambang pintu daratan Cina, seperti Laut Cina Selatan atau LCS dan Selat Taiwan, situasi serupa akan terjadi pada pembom PLA. Pada saat pasukan asing dan separatis Taiwan membuat provokasi, latihan PLA dapat